pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Sumur resapan membahayakan pengendara, warga keluhkan sumur resapan yang malah bikin kendaraan jeblos. Sebuah video menunjukkan truk molen yang terperosok di Jalan Batu Ceper Raya. Kadrun tuduh ADMS sebar hoaks soal truk molen terperosok sumur resapan. Ternyata fakta. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Manusia memang cenderung menilai orang lain menggunakan standarnya sendiri. Kadrun biasa bela junjungan dengan sebar hoaks. Dia juga mengira orang lain tukang sebar hoaks. Sabar ya, Mas ADMS, Kadrun emang gitu kok. Sebagai orang yang mengakui kehebatan Mas Adi sebagai komposer, izinkan penulis membela Mas ADMS. Jadi ceritanya Mas ADMS memposting berita ada truk molen terperosok gara-gara sumur resapan. Lalu oleh Kadrun dituduh hoaks dengan melampirkan postingan akun cek hoaks. Penulis yakin ini akun punya Kadrun juga sehingga kelihatan bego walau sok jago mengungkap hoaks. Hoaks, katanya truk ambles rodanya gara-gara sumur resapan. Faktanya yang sebabkan roda truk ambles adalah galian kabel di jalan. Lubang sumur resapannya sendiri di pinggir dan tertutup kokoh, tulis akun itu. Pukulan pertama Om Jaya Wijaya adalah hook kiri yang akhirnya membuat Kadrun terhuyung-huyung. Karena faktanya Kompas saja memberitakan kalau sumber resapan di Gambir ditutup usai truk molen terperosok. Setelah tersungkur, Om Jaya Wijaya memberikan Kadrun pukulan ground and pound sampai Kadrun tak sadarkan diri. Dikutip dari kompas.com, iya, itu sumber resapan sudah ditutup pada hari yang sama dengan terperosoknya truk molen. Jadi setelah truk molen dievakuasi, sumber resapan ditutup, kata Asep saat ditemui di Jalan Batu Ceper Raya Minggu 1 Januari 2023. Kalau memang info Om ADMS hoax, kenapa setelah kejadian truk molen terperosok, sumber resapannya ditutup hayo? Penutupan menggunakan semen ini tepatnya dilakukan setelah proses evakuasi truk molen dari sumur resapan tersebut. Kata Kadrun tertutup kokoh, kalau ditutup lagi menggunakan semen, hanya orang bego yang menutup sesuatu yang sudah tertutup. Kecuali kalau pemakai cadar sih, pakaian sudah sopan dan tertutup tapi masih dikarungi biar yang terlihat hanya mata saja. Are you okay, Drun? Setelah puas menghajar Kadrun dengan pukulan bertubi-tubi ground and pound, kini Om Jaya Wijaya sudah dalam posisi full mount dan siap melakukan rear naked choke. Menurut supir truk, itu kan ada lubang sumur resapan, ternyata cuma diaruk tanah merah doang tipis. Jadi diinjak ambles, tertutup tanah merah cuma ya tidak rapi. Tadi katanya ada galian buat kabel juga, ya kurang paham sih, kata Roni sang supir truk. Jadi jelas ya, truk menghindari galian kabel namun malah terperosok ke dalam sumur resapan. Jadi yang salah sopir, galian kabel atau sumber resapan? Galian kabel mungkin bisa Kadrun salahkan, tapi tetap saja kalau tidak ada sumber resapan, sang supir akan dengan mudah menghindarinya. Sebenarnya kutipan berita dari investor.id ini disertakan oleh ADMS di postingan beliau. Tidak sulit untuk memahaminya kok. Tapi karena Kadrun kebelet menjatuhkan pendukung Jokowi, akhirnya main tuduh saja. Setelah terkena RNC, Kadrun kehabisan nafas dan wasit akan menghentikan pertarungan. Tapi Jaya Wijaya yang gemes dengan ketololan Kadrun melepaskan cekikannya. Tujuannya satu, yaitu untuk kembali menampol otak kopong Kadrun. Warga sudah, kesaksian sopir sudah, kini penulis akan menampol Kadrun dengan fakta lainnya. Kali ini datang dari RT di lokasi kejadian. Truk molen terperosok di sumur resapan yang penutupnya sudah rusak di Batu Ceper Gambir, Jakarta Pusat. Ketua RT 015 RW 01 Kebun Kelapa, Gambir, Laboran, meminta agar sumber resapan tersebut ditutup. Sudah cukup fakta-faktanya kan? Iya, akhirnya Kadrun tidak sadarkan diri menjadi bulan-bulanan Jaya Wijaya. Sungguh pertandingan yang tidak seimbang. Begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda? Untuk merespons hal tersebut, Habibur Rahman sampaikan untuk merespons pertanyaan apakah mereka siap melawan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem. Dia menjelaskan Gerindra siap berkompetisi secara sehat dan bukan untuk saling menjatuhkan. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menyebut Gerindra akan berkampanye dengan baik dan penuh kegembiraan. Benarkah Gerindra nantinya akan balas perlakuan Anies biar gagal nyapres? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com.
Masa kampanye Pilpres 2024 masih jauh. Tapi Anies Baswedan yang kini bukan siapa-siapa di pentas politik nasional tampak sangat sibuk bersafari politik buat menawarkan dirinya ke berbagai daerah. Meski faktanya sampai hari ini belum jelas juga siapa yang akan dipilih buat mendampingi si bapak politik identitas itu, karena belum ada partai yang secara tegas dan resmi mau bergabung dengan Nasdem buat mengusung Anies. Ada sih cuap-cuap ringan antar ketua umum partai, ada pula yang sampai mengutus bapaknya tetapi hasilnya masih nihil, setidaknya sampai awal 2023 ini. Sementara partai tiga besar dalam berbagai survei yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar tampak sedikit lebih santai. Toh waktunya juga masih lama, ngapain habiskan duit dan tenaga buat mendukung figur yang gak jelas dengan rekam jejak yang cukup buram kayak partai sebelah? Mungkin begitu di pikiran para ketumnya. Tenangnya tiga partai tadi memang sangat beralasan karena mereka punya figur yang cukup kuat dan bisa kapan saja diumumkan ketika waktunya sudah tepat, terutama PDIP dan Gerindra. Sementara Golkar, meski sempat santer diberitakan hendak mengusung Erlangga Hartarto sebagai bakal capres, tapi kini tampaknya partai pohon beringin itu mulai realistis. Paling mentok Erlangga Hartarto ditawarkan sebagai cawapres. Bagaimana dengan Gerindra? Ini yang mau saya bahas. Gerindra sudah mematok harga mati akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, dengan pilihan cawapres yang tentu akan dipertimbangkan menurut kebutuhan ketika menjalin koalisi dengan partai lain. Ada sih kabar soal opsi nggak biasa, jadi untuk berkompromi dengan PDIP agar peluang menang Pilpres 2024 lebih besar, asalkan Prabowo bersedia menjadi cawapres. Tapi apa dia mau? Nah, sembari menimbang ini dan itu, sebelum membuat final decision, tampaknya Gerindra agak gerah juga dengan sepak terjang Anies bersama Nasdem. Karena ex-gubernur DKI Jakarta itu dianggap tidak punya etika ketika menerima begitu saja tawaran Nasdem. Padahal dulunya Anies dibesarkan namanya oleh Gerindra. Paling enggak, permisilah sama Pak Prabowo, sekedar pamit kalau mau maju dari partai lain. Begitu saran yang coba diberikan kepada Anies. Sayangnya saran atau harapan model begitu gak laku, khususnya bagi orang yang terlihat begitu ngebet dan berambisi buat naik tahta menjadi RI 1 kayak Anies Baswedan. Kini menarik buat kita tunggu akan seperti apa revenge moment yang dirancang buat hentikan langkah Anies. Bahkan menggagalkan ambisi Anies dengan menggait calon partai potensial semacam Demokrat dan PKS agar berpaling dari Nasdem dan merapat ke Gerindra. Mungkinkah itu terjadi? Kenapa enggak? Begitulah kura-kura. Bagaimana?